Jadi pertandingan seru Piala AFF U23 antara Indonesia dan Malaysia berubah jadi kontroversi panas. Pasalnya, beberapa supporter Garuda terekam membentangkan bendera Malaysia secara terbalik. Media Malaysia langsung murka. Mereka menganggap ini sebagai penghinaan simbol negara dan mendesak FIFA serta AFC untuk menjatuhkan sanksi berat untuk timnas Indonesia U23. Barunya U23 ada satu insiden penonton Indonesia pangkat untuk menjaga bendera. Ini sekarang official dekat dalam kalangan penonton Malaysia. Mungkin FM ada buat tindakan itu macam mana? Yes, kita sekarang sudah berhubung dengan AFF dan juga AFC pada mereka. So something yang kita tidak lihat pandang serius. We don't condone this kind of act, whether it's nationally ataupun international. Kita sedang tengah berusaha dengan AFC dengan AFF. Ya. AFC dengan AFF. Bahkan mereka menyebut pelanggar ini bisa masuk ke pasal 16 Kode Disiplin FIFA yang artinya Indonesia bisa terkena denda besar bro, atau pertandingan tanpa penonton. Bahkan bisa didiskualifikasi dari turnamen bro. Tapi sampai sekarang FIFA dan AFC belum mengeluarkan pernyataan resminya. Media Malaysia cuma baru minta dan kita belum tahu apakah desakan itu bakal dikabulkan atau tidak. Oke guys, Indonesia sekali lagi akan disangsi oleh FIFA akibat daripada gambar dekat atas ni. Okey, persoalannya sekarang ni mana pihak pengurusan. Okey, sepatutnya dah nampak benda ni berlaku, dia harus mengambil langkah segera. Sedangkan dalam video-video yang aku tengok, siap berarak di sekitar stadium dengan bendera Malaysia yang dipangkah dan juga terbalik. Ini adalah satu penghinaan yang paling besar tau untuk sesebuah negara. FIFA pasti akan ambil tindakan ke atas pasukan Indonesia. Indonesia duk sibuk duk kata Malaysia kena sanksi sebabkan pemain naturalisasi. Ambil kau sekarang ni, kau pula kena sanksi. Ini nyata, bukti ada, semua ada. So FAM, kalau kau tak ambil tindakan, kau jangan duduk sebagai pemimpin AFM. Ini adalah maruah negara kita, okey? So, buat laporan ke FIFA, pastikan pihak yang bertanggungjawab harus mengambil tanggungjawab ini, okey? Terutama sekali pihak PSSI. Okey, kenapa tak ambil tindakan awal? Kalau dah nampak benda ni, sepatutnya wakil PSSI mengambil langkah awal untuk merampas bendera tersebut, tapi tidak, sehingga akhir perlawanan bendera itu berkibar sepanjang perlawanan dengan penghinaan yang jelas untuk negara orang lain. So FAM buat kerja, okey, dan saya yakin memang FIFA akan ambil tindakan ke atas Indonesia. Sekali lagi, Indonesia bakal disangsi oleh FIFA. Penghinaan terhadap bendera Malaysia oleh pendukung Indonesia. Ini adalah sikap yang sangat tak profesional dan provokasi melampau. Malaysia harus hantar bantahan kepada FIFA dan diharapkan Indonesia boleh hukum pelakunya. Benda ni tak elok untuk hubungan dua hala. Saya tak ada masalah atas Indonesia nak bu dan ejek Malaysia, sebab itulah keseronokannya. Tapi jangan sesekali bermain dengan bendera dan identiti negara. Apa yang mereka inginkan kepada kita adalah mereka ingin kita itu bersikap seperti maunya mereka, dan mereka itu akan stres kalau kita itu tidak menjalankan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka mau gitu, apa yang mereka mau. Dan inilah yang terjadi kepada kaum narsistik di negeri kembaran dari Zionis Israel ini, di negeri Maladewa sana. Belakangan ini ya begitu banyak muncul kontra narasi, itu membuat mereka itu semakin kesel gitu ya, dan semakin stres gitu, dan itu juga mungkin yang membuat semakin banyaknya di sana itu pengidap gangguan jiwa. Nah, apa yang di sini di salah satu komentar video ini ada yang mengatakan kepada saya, kalau tidak ingin dihina oleh orang dari negara lain, jangan hina negara orang. Nah, itu benar sekali ya. Itu berlaku untuk orang-orang yang normal ya, seperti kita, seperti orang Brunei, orang Singapura, Thailand gitu. Nah, kita tidak menghina mereka, mereka tidak akan menghina kita karena kita berbicara dengan orang-orang yang normal ya. Nah, tetapi sekali lagi, Maladewa ini, pendukung hama kuning ini, itu bukanlah orang-orang yang normal ya. Di beberapa video saya sudah buktikan kalau mereka ini adalah bangsa yang mengidap narsistik secara kolektif, atau waham berjamaah gitu. Kalau bahasanya kita waham berjamaah, itulah mereka gitu. Kalau mereka itu dibaik-baikin, kalau kita ikut seperti apa kata mereka, itu mereka akan menginjak kepala. Itulah NPD ya. Mereka itu
akan merendahkan kita kalau kita berbaik-baik dan mengikuti maunya mereka. Ya sama seperti maunya dari ada makan bola di sini ya, Tiger Malayan Tiger.my ini. Mereka maunya ketika mereka kalah tersingkir itu kita jangan memojokkan mereka lagi. Skandal bendera terbalik. Alibi busuk Malaysia untuk tutupi aib kegagalan AFF U23 2025. Di tengah badai kritik atas performa jeblok tim nasional U23 mereka, netizen dan media Malaysia justru sibuk menggoreng isu yang lebih panas dari gorengan pinggir jalan, jauh melampaui drama di lapangan hijau. Mereka berani-beraninya melapor ke FIFA dan AFC terkait ulah supporter Indonesia yang membawa bendera Malaysia dengan posisi terbalik dan tanda silang. Ini bukan sekadar insiden, tapi sebuah taktik pengalihan isu yang sangat licik atau justru sangat memalukan. Mari kita telusuri kebusukan di balik drama ini yang sengaja diciptakan untuk menutupi borok mereka sendiri. Tentu saja, supporter Indonesia memiliki hak penuh untuk mengekspresikan dukungan mereka dengan cara apapun. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bendera itu benar-benar bendera Malaysia atau hanya sebuah kebetulan semata yang dibesar-besarkan? Reaksi histeris dan berlebihan dari media serta netizen Malaysia justru semakin menguatkan dugaan bahwa ini adalah upaya sengaja untuk menutupi kegagalan memalukan mereka di Piala AFF U23 2025. Sebuah drama yang tak hanya melibatkan bola, tapi juga harga diri, akal sehat, dan mentalitas pecundang yang tak mau mengakui kekalahan. Ironi sang Raja Asia Tenggara. Mimpi buruk di lapangan, drama di balik layar. Siapa sangka mimpi buruk itu benar-benar terjadi setelah sesumbar layaknya Raja Asia Tenggara menggembar-gemborkan diri sebagai tim terbaik di kawasan, Malaysia U23 justru harus menelan pil pahit dan angkat koper lebih awal dari Piala AFF U23 2025. Ironisnya, kekalahan yang seharusnya bisa dihindari saat melawan Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg kini menjadi luka menganga yang tak hanya memalukan di mata publik sepak bola regional, tapi juga memicu drama tak berkesudahan yang menjijikan. Penasaran bagaimana mereka bisa terperosok sedalam ini dan masih punya muka untuk bikin drama? Terus ikuti ulasan tajam ini. Kegagalan lolos dari fase grup ini jelas menjadi tamparan keras bagi Harimau Malaya yang selama ini selalu mengklaim diri sebagai tim paling superior di Asia Tenggara. Gembar-gembor dan koar-koar sebelum turnamen seolah tak berarti apa-apa di hadapan kenyataan pahit di lapangan hijau. Prestasi yang dielu-elukan hanya sebatas omong kosong belaka, namun alih-alih introspeksi, alih-alih merenungi kesalahan teknis maupun strategis, sebuah manuver licik nan menjijikan justru muncul ke permukaan. Apakah ini upaya putus asa menutupi aib kegagalan yang begitu telak? Apakah mereka sebegitu takutnya menghadapi kenyataan bahwa mereka bukanlah apa-apa tanpa mulut besar mereka? Jangan lewatkan fakta mengejutkan selanjutnya yang akan membuka mata Anda. Derita kebanggaan semu. Ketika kesombongan berujung ke neraka, sepak bola Malaysia, entah mengapa, selalu dibalut dengan aroma kesombongan tingkat dewa. Sebelum setiap turnamen, khususnya yang melibatkan Indonesia, mereka selalu mengibarkan bendera paling jago, seolah-olah trofi sudah pasti digenggam. Padahal, realitanya, nol besar. Lihat saja di Piala AFF U23 2025 ini. Mereka datang dengan segala arogansi, seakan-akan timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg itu hanya segerombolan anak kemarin sore yang bisa digilas begitu saja. Tapi apa yang terjadi? Imbang. Imbang di pertandingan penentuan yang seharusnya mereka menangkan jika ingin lolos. Ini bukan cuma tentang kalah atau imbang. Ini tentang bagaimana kesombongan itu menjadi bumerang. Mereka begitu yakin akan superioritas mereka sampai-sampai lupa bahwa sepak bola itu dimainkan dengan kaki dan otak, bukan cuma dengan mulut besar di media. Kekalahan ini adalah puncak dari gunung es arogansi mereka. Sebuah kegagalan yang menyakitkan bukan karena kualitas lawan, tapi karena mereka gagal memenuhi standar tinggi yang mereka pasang sendiri, standar yang hanya ada di angan-angan mereka. Media dan netizen Malaysia, arsitek pengalihan isu yang ulung tapi memalukan. Yang paling menggelikan dari semua drama ini adalah peran media dan netizen Malaysia. Mereka ini seperti arsitek pengalihan isu yang ulung tapi sayangnya sangat memalukan.
Ketika tim mereka gagal total di turnamen yang sudah dibanggakan setengah mati, respons mereka bukanlah kritik membangun atau evaluasi diri. Bukan, respons mereka adalah mencari kambing hitam, menciptakan narasi palsu, dan menyebarkan tuduhan tak berdasar. Menggoreng isu bendera terbalik adalah contoh paling nyata dari kepanikan dan ketidakmampuan mereka menghadapi kenyataan pahit. Seakan-akan, dengan melaporkan insiden remeh-temeh itu ke FIFA dan AFC, kegagalan timnas mereka akan terlupakan begitu saja. Mereka ingin mengalihkan fokus dari aib utama, kegagalan memalukan lolos dari fase grup setelah sesumbar ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Mereka ingin publik lupa bahwa tim yang katanya terbaik itu ternyata tak lebih dari tim biasa-biasa saja, bahkan cenderung mediocre. Ini adalah cerminan mentalitas yang sangat berbahaya bagi perkembangan sepak bola mereka. Alih-alih belajar dari kesalahan, mereka justru sibuk memutarbalikan fakta, menciptakan drama, dan menyalahkan pihak lain. Supporter Indonesia membawa bendera terbalik, itu hak mereka, itu ekspresi. Lagi pula, kita tidak pernah tahu pasti apakah itu bendera Malaysia atau bukan. Tapi reaksi reaktif dan berlebihan dari mereka justru mengindikasikan bahwa mereka panik, mereka malu, dan mereka mencoba segala cara untuk menutupi kebobrokan mereka sendiri. Fenomena ini menunjukkan betapa dalamnya budaya playing victim dan ketidakmampuan menerima kekalahan yang merasuk ke dalam sepak bola Malaysia. Mereka begitu terobsesi dengan citra kebesaran yang semu, sampai-sampai rela mengorbankan sportivitas dan akal sehat demi menutupi aib. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa kesuksesan sejati dalam sepak bola tidak dibangun di atas kesombongan dan drama, melainkan di atas kerja keras, kerendahan hati, dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini puncak kepanikan Malaysia atau hanya awal dari drama-drama mereka yang lebih absurd? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.